Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa sesuai dengan jadwal observasi praktek kinerja yang sudah Pak Nur isi di PNM adalah hari ini. Benar Pak Nur ya? Iya Pak. Sebelum melaksanakan observasi kita berdiskusi sebentar Pak Nur. Tujuan diskusi ini adalah untuk mengecek perencanaan atau persiapan Pak Nur dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau saya lihat Pak Nur telah mengisi perencanaan praktek kinerjanya adalah pilihan indikatornya yaitu aktivitas interaktif, benar Pak Nur ya? Nah, kira-kira fokus target perilaku yang rencana dikembangkan Pak Nur itu apa di sini kira-kira? Jadi kebetulan saya itu ngajarkan jamnya siang Pak. Ya. Jadi jam siang, jam terakhir. Jadi posisi anak itu kan sudah lelah gitu ya. Kemudian capek, tidak fokus lagi. Maka target perilaku yang saya ingin kembangkan adalah pertama memotivasi anak dulu. Jadi anak tuh termotivasi untuk belajar. Oke. Gitu. Supaya anak tidak diam, tidak lesu gitu. Karena posisinya jam terakhir, beda dengan jam pertama atau jam kedua. Gitu. Jadi fokus target perilaku yang direncanakan mau dikembangkan oleh Pak Nur dalam pelaksanaan pembelajaran itu adalah memotivasi ya, semangat anak untuk belajar, mengikuti belajar. Ya. Nah, kemudian kira-kira yang dibutuhkan Pak Nur itu apa dalam pelaksanaan pembelajaran yang rencana Pak Nur laksanakan di kelas itu? Oke. Jadi saya sudah melakukan survei kuesioner Pak ya untuk anak-anak itu. Memang rata-rata anak-anak kita tuh paling senang, paling hobi ketika belajar itu tidak fokus kepada guru saja, tetapi diselingi dengan misalnya game, ice breaking, kemudian mungkin pakai senam-senam sedikit biar mereka tuh kembali fokus gitu ya. Sehingga tidak anak tuh mendengarkan guru terus gitu nah. Biasanya anak tuh bosan kan, makanya diseling-selingi itu. Kalau biasanya kan pakai metode ceramah, jadi siswa itu bosan ya. Ya, benar. Nah, ini masih ada yang perlu saya tanyakan Pak Nur. Jadi kira-kira Pak Nur tuh punya feeling tentang tantangan-tantangan yang mungkin akan Pak Nur hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti. Nah, kira-kira tuh Pak Nur punya pemikiran seperti itu tidak? Ya. Tentang feeling permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Pak Nur pada saat Pak Nur itu melaksanakan pembelajaran nanti. Kalau tantangan tuh pasti ada Pak. Pasti ada. Karena kenapa? Anak itu kan bervariasi. Ya, dari sekian 30 anak itu tidak mungkin mereka suka semua dengan biologi, itu tidak mungkin. Pasti ada yang tidak suka. Nah, anak yang tidak suka itu biasanya motivasi untuk belajarnya rendah. Itu pasti tantangan yang dialami oleh mungkin hampir semua guru gitu ya. Jadi belajar apapun itu, misalnya matematika atau biologi, pasti ada 1-2 anak itu yang saya tidak suka biologi, saya tidak suka matematika misalnya. Nah, itu motivasi mereka itu pasti berkurang, beda dengan anak-anak yang suka. Gitu. Makanya yang harus dikembangkan adalah bagaimana bisa membuat mereka itu paling tidak ya sudah mengikuti gitu. Mereka ikut mengikuti belajar walaupun mungkin agak lama dibanding yang lain, tetapi paling tidak ya mereka tidak pasif gitu saja Pak di dalam kelas. Ya. Nah, kira-kira dengan adanya permasalahan yang pertama itu siswa itu kurang termotivasi dengan mata pelajaran yang akan kita sampaikan dengan anak-anak. Nah, Pak Nur ibaratnya punya strategi tidak strategi pembelajaran yang akan menimbulkan motivasi anak tersebut supaya semangat, supaya senang mengikuti pembelajaran kita. Iya Pak. Jadi biasanya anak yang tidak terlalu fokus dengan pembelajaran itu dengan metode ceramah, dia akan fokus ketika dengan metode visual, video atau gambar. Makanya saya sering mutarkan video pembelajaran gitu. Sehingga anak tuh melihat itu gambar, video seperti apa. Biasa selama ini kan jarang. Itu salah satu
strategi Pak yang saya sampaikan ke anak. Jadi memutarkan video yang bisa jadi biasanya anak yang tidak semangat itu kan dia malas membaca buku, tapi tidak malas untuk menonton. Makanya saya kasih video untuk menonton. Gitu. Baik Pak Nur, terima kasih. Kalau saya perhatikan dari apa yang disampaikan Pak Nur tadi, maka dapat saya ambil suatu kesimpulan bahwa untuk persiapan Pak Nur dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu sudah sangat baik. Untuk itu langsung saja saya akan observasi Pak Nur di kelas. Iya Pak, siap Pak. Mari Pak Nur. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sehat semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, seperti biasa, yang sehat angkat tangan. Yang sehat angkat tangan kanan. Yang sehat fisiknya angkat tangan kanan. Yang sehat hatinya angkat tangan kiri. Kemudian dalam hitungan ketiga, sambil senyum, kemudian dada. 1, 2, 3. Kemudian diletakkan bersamaan. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Oke. Jadi semuanya sudah sehat ya. Oke. Absen dulu ya nak ya. Yang tidak masuk siapa? Siapa? Nihil ya. Nihilnya kemana? Nihil lagi. Oke. Baik. Hari ini kita belajar tentang materi genetik. Ya, masih lanjutan kemarin. Kalian bisa seperti bapak atau ibu kalian, ya kan? Ada nggak yang mirip dengan bapak ibunya? Mirip ya? Kenapa bisa mirip? Kenapa? Karena pewarisan. Apa yang diwariskan? Apa yang diwariskan? Gen. Jadi wariskan itu adalah bagian dari apa? Genetik. Oke ya. Coba kita lihat video ini dulu. Kelihatan dari belakang? Oke, fotonya bentar ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Dalam kegiatan tertentu, kita memerlukan dokumen dan akses pribadi seperti ijazah dan absensi harian yang memerlukan sidik jari sebagai bukti otentik kepemilikan kita. Jari digunakan untuk identitas pribadi karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda sehingga dapat membedakan dokumen masing-masing individu. Kira-kira kenapa ya sidik jari setiap orang bisa berbeda? Ternyata sidik jari dipengaruhi oleh materi genetik yang ada dalam tubuh kita. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang materi genetik. Simak terus videonya ya. Nah, materi genetik yang ada dalam tubuh kita terdiri dari kromosom, DNA, RNA, gen, dan sintesis protein. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari kromosom. Pada sel tubuh kita, kromosom terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kromosom merupakan kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menebal dan memendek saat pembelahan sel serta bisa menyerap warna. Kromosom terdiri dari asam nukleat berupa DNA dan RNA
dan protein. Kromosom memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan berdiameter 0,2 sampai 20 mikron. Struktur kromosom terdiri dari sentromer dan lengan. Sentromer berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Lengan kromosom mengandung kromatid atau kromonema yang berbentuk pita spiral. Kromomer yang merupakan penebalan dari kromonema, matriks dan telomer pada ujung kromosom yang menjaga agar DNA tidak terurai. Selain itu, pada ujung kromosom juga terdapat satelit yang berbentuk bulat. Berdasarkan fungsinya, kromosom dapat dibedakan menjadi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Autosom berperan dalam menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, dan jumlahnya 2 kali gonosom. Sedangkan gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis, dan berjumlah setengah dari autosom. Oke, sampai sini. Jadi kromosom itu ada 2 kalau di fungsinya ya, autosom dengan gonosom. Autosom menentukan ciri tubuh, kalau gonosom itu kelamin. Kemarin kita sudah sempat bahas bahwa gonosom itu kalau dilambangkan jadi apa? Ya, dia lambangnya berbeda kan? Jadi misalnya kalau laki-laki itu seperti ini, misal ini ya, maka perempuannya beda. Kalau yang ini itu beda, bentuknya beda. Satu pasang saja pada sel kelamin, perempuan atau laki-laki, gitu kan? Nah, kemudian kalau autosom ini dilambangkan dengan huruf A, ya, dilambangkan dengan huruf A, menentukan sel tubuhnya. Semuanya ada di seluruh tubuh, ada semuanya. Di mata ada, di sel jantung ada, di kulit ada, semuanya ada. Jadi kalau gabungan antara keduanya maka dituliskan sebagai, misalnya manusia itu adalah 46 pasang kromosom X, Y atau 46 X, Y. Ini apa? Laki-laki. Laki-laki seperti apa? Seperti ini ya. Kalau ini ya. Yang membedakan di sini, ini adalah gonosomnya, ya, gonosomnya. Jadi kalau laki-laki itu Y, perempuan itu X. Ya. Oke. Kalau dituliskan dengan rumus yang lain bisa enggak? Bisa. Bagaimana? 22 AA plus ini 22 Kenapa bisa di sini dipandang sini 22? 2 berarti ada jumlah sepasang. Sepasangnya di sini. Kalau ada tanda plus ini itu berarti kan dipisah nih. Kalau di sini kan jadi 1. Ya, ini dipisah. Jadi 22 pasang plus 1 pasang sama dengan 23 pasang. 23 pasang itu juga sama dengan 46 kromosom. Gitu ya? Oke. Lanjut ya. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu metasentrik, kromosom yang letak sentromernya di tengah sehingga membagi kromosom menjadi 2 lengan yang sama panjang. Submetasentrik, letak sentromernya agak di tengah sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Akrosentrik, letak sentromernya di dekat ujung kromosom, dan telosentrik, sentromer berada di ujung lengan kromosom. Di dalam sel tubuh kita terdapat sepasang kromosom yang bersifat diploid, berasal dari induk betina atau ovum dan induk jantan atau sperma. Kromosom yang berpasangan ini disebut kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang mempunyai struktur yang sama atau mempunyai lokus-lokus alel yang sama. Dalam sel tubuh manusia terdapat 23 pasang kromosom homolog yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin. Sehingga pada pria rumus kromosomnya 22AA ditambah XY dan pada wanita 22AA ditambah XX. Oke, sama ya. Sudah benar ya pasangannya gitu.
Penulisan rumus kromosom bisa kita amati pada dua organisme berikut. Pada manusia memiliki 46 buah kromosom sel tubuh, penulisannya 22 pasang autosom dan sepasang gonosom atau XX pada wanita dan XY pada pria, dan 23 buah kromosom pada sel kelamin, yaitu ditulis 22A ditambah X pada sel ovum dan 22A tambah X atau 22A tambah Y pada sel sperma. Nah, ini adalah rumusan ketika ya, Kan jumlah kromosom pada kuda adalah 64 buah yang terdiri dari 32 pasang pada sel tubuh dan 32 pada sel kelamin. Oke ya, yang di bawah ini kelihatan ya. Jadi pada ovum itu adalah 22, satu saja, makanya diambil salah satu ini. Misalnya 22 plus X, ini ovumnya, spermanya adalah 22 plus Y. Ya kan, ketika digabung nanti jadinya ini adalah 44 kan, sepasang ditambah satu pasang jadi 46. Makanya nulisnya 46 XY. Berarti ini anaknya laki ya, gitu. Tergantung, bisa jadi laki perempuan itu tergantung ini antara ovum dengan sperma ini mana yang kira-kira dominan ketika nanti menyatu ya, dominan. Ketika dominan X-nya maka anaknya pasti perempuan. Ketika dominan Y maka anaknya laki-laki. Gitu ya. Gitu. Ya. Bisa enggak dibuat laki perempuan? Iya, Pak. Bisa enggak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa enggak kira-kira? Bisa, secara teori bisa. Ya. Secara teori bisa. Tapi takdirnya kembali lagi kepada yang Maha Kuasa, kan gitu ya. Kecuali kalau yang sifatnya di luar ya, bayi tabung itu lebih bisa lagi. Ya, karena dia dipilihnya, ya, bisa. Oke. Itu perumusan untuk manusia ya. Ternyata manusia dengan hewan lebih banyak hewan ya kromosomnya. Ya. Lebih banyak hewan. Gitu. Itu semua hewan apa kuda aja? Enggak, beda-beda. Setiap hewan beda-beda. Ya. Gitu. Lalat beda lagi nanti. Macam-macam. Nah, teman-teman, setiap organisme mempunyai jumlah kromosom yang tetap Nah, dan ini kan spesifik. pertanyaan tadi. Berikut ini tabel beberapa spesies dan jumlah kromosom yang dimilikinya. Bisa dipahami ya? Nah, paling banyak apa itu kira-kira? Anjing sama anjing, anjing sama anjing. Anjing sama ayam. Anjing sama ayam ternyata banyak ya. 39. Luar biasa. Berarti berapa tuh jumlahnya? Luar biasa. Berapa jumlahnya? Banyak. Ya banyak itu berapa? 78 tambah 9. 100 berapa? Hah? 100? 17? 17. Oke. Yang paling sedikit apa? Jagung. Jagung. Ya, itu jumlah kromosom. Kok bisa ya, itu ciptaan Tuhan. Materi genetik berikutnya adalah gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu. Terdapat dalam lokus di kromosom. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat berupa DNA dan RNA. Berukuran antara 4-8 mikron, gen-gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolognya disebut alel. Alel mempunyai tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Setiap gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus dan biasanya dituliskan dalam simbol huruf. Huruf kapital untuk sifat dominan, huruf kecil untuk sifat resesif. Susunan gen dalam individu disebut genotip. Ya, jadi ada namanya gen dominan dan gen resesif. Ya, contohnya misalnya Derin. Derin rambutnya lurus apa keriting itu namanya? Lurus. Nah, gabungan antara bapaknya lurus apa keriting? Lurus, ibunya keriting. Lurus dengan keriting hasilnya lurus berarti yang dominan apa?
lurusnya. Lurusnya. Ya, nominal lurusnya, bukan bapaknya. Lurusnya, ya. Ada lagi misalnya yang apa? Hidungnya setengah-setengah mancung ada? Siapa? Yang bapaknya mancung siapa? Itu saja angkat tangan. Bapaknya mancung. Bapaknya mancung. Ibunya pesek? Iya, sedang. Hasilnya Novita? Sedang. Pesek, sedang-sedang ya. Kalau sedang-sedang berarti itu Seimbang. seimbang, intermediate, kecuali yang dominan. Kalau Novita ngomongin dia pesek berarti dia resesi dengan ibunya, ya. Gitu ya, paham ya? Oke. Termasuk apapun ya, warna kulit, kemudian rambut, kemudian mata itu juga bisa. Tinggi pendek itu juga bisa. Gemuk kurus? Gemuk dengan kurus? Gaya. Bisa juga, bisa juga. Tapi itu juga bisa diusahakan kan? Gemuk kurus bisa diusahakan. Walaupun genetisnya bisa, tapi bisa diusahakan. Tapi kalau rambut keriting lurus kan tidak bisa, kecuali di apa namanya? Di semut apa namanya? Smoothing. Nah, ya. Sri, rambutmu apa Sri? Lurus keriting? Lurus. Gelombang nggak jelas gitu. Oke ya, lanjut. Nanti akan lebih menarik ketika kita belajar sudah masuk ke perkawinan. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, mengandung informasi genetik, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis, gen dapat mengadakan duplikasi, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen, berperan menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur metabolisme dan perkembangan. Materi genetik ketiga yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. Gugusan gula pentosa yaitu deoksiribosa, asam fosfat penghubung dua gugusan gula, dan basa nitrogen yaitu adenin dan guanin dari golongan purin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Nah, ini ya, jadi struktur DNA kemarin kita sudah sempat bahas sedikit. Pasangan-pasangannya mana? Ini sudah struktur DNA itu kalau dipecah itu seperti ini bentuknya, ya. Kan kemarin kita bicara gabungan pasangan nitrogen lagunya seperti ini kan? Iya. Kemudian gula deoksiribosa itu segi 5. Nah, bisa seperti ini. Kemudian bisa di sini juga bisa, di sini juga bisa. Fosfatnya adalah ya. Ini adalah yang lengkapnya, nukleotida lengkap kan. Ada basanya, ada gulanya, ada fosfatnya. Ya, gitu. Nah, pasangannya seperti apa kemarin? Bahwa pasangannya kemarin apa? Ingat singkatannya apa? City. Apa itu? Pirimidin itu adalah S dan T. Kemudian kuku kuah basa purin itu adalah D dan A. Pasangannya adalah S dengan A. Gitu ya. Oke. Itu adalah struktur DNA. Rantai DNA sitosin atau C selalu dihubungkan dengan guanin yaitu G oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin A dihubungkan dengan timin T membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi. Di sini ada nggak S? Ada. Oh, enggak ya di situ. Jadi kalau dalam bahasa Inggris S itu adalah C ya, sitosin. Jadi sama saja. Nanti mau pakai S atau C juga sama, ya. C dengan G, T dengan A. Makanya di sini kan C dengan G kan, A dengan T dengan A, C dengan G. Jadi jangan biar tidak bingung. Apa Pak C kok ada situ adanya C Pak? Sitosin. Kalau bahasa Indonesia kan sitosin, kan gitu, ya. Jadi jangan bingung, jangan
gagapan. Nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Beberapa nukleotida inilah yang membentuk molekul DNA. Tadi ada kata apa? Nukleosida dan nukleotida. Bedanya apa? Sida dan tidak. Bedanya apa? Kalau nukleosida itu cuma 2 gugusan ini. Kalau nukleotida itu ketiganya. Nah, paham ya ini nah. Ini namanya nukleotida karena ada 3. Kalau nukleosida cuma 2. Ini sama ini saja. Gitu ya. Nukleotida dan nukleosida. Oke. Nah, teman-teman, inilah catatan untuk struktur DNA sesuai penjelasan kita tadi. Bisa dipahami ya? Bisa? Sebagai materi genetik yang bersifat autokatalitik, DNA dapat menggandakan diri atau replikasi untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Proses replikasi ini berlangsung pada sel-sel muda saat interfase pada pembelahan mitosis. Replikasi DNA terdiri dari 3 jenis, yaitu replikasi konservatif, bentuk rantai double helix, DNA lama tetap dan menghasilkan rantai double helix baru. Replikasi semi-konservatif, double helix DNA lama memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pasangannya. Replikasi dispersif, rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen. Segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Oke, dari gambar ini bisa dipahami? Konservatif itu berarti tradisional. Dia memisah, membelah saja. Membelah. Pokoknya dari 2 jadi 1 kemudian bergabung. Kalau konservatif ini memisahnya. Memisah nanti bergabung dengan yang lain. Bergabung dengan ini. 1 lembar ini dipisah kemudian bergabung gitu ya. Sedangkan yang dispensif itu beda-beda, dia pecah-pecah ya, pecah-pecah gitu. Gabungnya nanti pecah-pecah, ya. Gitu. Jadi ini kan bisa jadi 2. Sudah juga jadi 2 lagi seperti awalnya, namanya konservatif. Kalau ini bisa warnanya beda-beda, dan ini jadi beda-beda bergabung jadi 1. Semi, namanya semi kan. Kalau ini sudah bisa beda-beda. Jadi gabungannya itu acak, ya, gabungannya itu acak. Oke. Proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim, yaitu enzim ligase menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk, polimerase menggabungkan rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru, dan enzim helikase berperan untuk mempermudah membuka rantai ganda DNA atau polinukleotida menjadi 2 buah rantai tunggal mononukleotida. Materi genetik selanjutnya adalah RNA atau ribonucleic acid, merupakan polinukleotida yang ukurannya jauh lebih pendek dari DNA dan terdiri atas 1 rantai atau single helix. Single helix merupakan rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA terdiri dari basa purin, meliputi adenin atau A, dan guanin atau G. Oke. Bedanya DNA dengan RNA apa? Kalau DNA itu kemarin strukturnya apa? Double helix. Ya, seperti tangga yang terdiri. Kalau RNA itu single helix. Berarti cuma 1 rantai saja. Gitu ya, rantai saja. Tapi isinya tetap sama. Dia ada bahasanya, ada artinya. Yang membedakan antara DNA dan RNA adalah cuma ini saja, ya, cuma itu saja, ya, basa purin, basa ininya. Dan basa pirimidin meliputi urasil atau U dan sitosin atau C. Nah kan, kalau pada DNA di sini apa? Timin kan? Kalau pada RNA beda, berubah. Ini ada jadi urasil. Itu saja yang membedakan antara basa nitrogen pada RNA dan DNA. Ya.
Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 macam, yaitu RNA duta, disebut juga messenger atau mRNA, merupakan penghubung DNA dengan protein, berperan membawa kode genetik dari DNA ke ribosom berupa triplet basa atau disebut juga kodon. RNA ribosom atau RNA-R merupakan RNA terbanyak, sekitar 80% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. RNA-R banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. RNA transfer atau RNA-T berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada mRNA menjadi satu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Oke. Jadi mRNA messenger itu kalau bahasa yang saya kemarin itu namanya RNA duta. Ya. RNA-D. Pembawa pesan. Messenger itu kan pembawa pesan. Ya. Duta juga misalnya duta siapa? Reza misalnya. Duta anak soleh misalnya. Dia berpakaiannya soleh. Duta Pancasila, bukan berarti bahwa Pancasila itu bukan, tetapi perilakunya itu berlaku sesuai dengan Pancasila. Sikapnya, makanya ini juga sama. Dia pembawa. Ketiganya dipakai nanti ketika kemarin kita bicara tentang translasi, ya, transkripsi, pembentukan DNA menjadi RNA duta kan? Oke, masih ingat? Seperti ini kemarin. Oke. Ini adalah DNA sensor, ini adalah anti sensor, kemudian ini adalah RNA D atau M. Nah, terserah. Oke, siapa yang mau maju? Maju dulu, baru nanti dikasih soalnya. Siapa yang mau maju? Kita Dani maju. Ya. Satu saja, nanti satu yang lain gantian. Oke. Kamu mau apa dulu yang diketahui? Yang sensor. Sensornya. Oke, sensornya berarti yang ini ya, yang atas ya. Sensornya berarti misalnya S G A. Oke. Silakan tentukan RNA-D-nya. RNA-D, RNA dutanya. Dia besar ya Pak ya? Tidak masalah. Bawah. Kalau bisa besar. Selanjutnya siapa? Rehan. Rehan ya, maju ya. Oke, Rehan, cewek sudah sekarang cowok. Ya, maju. Ayo maju, nanti bisa, nanti paham. Ayo. Makanya maju tuh biar paham. Nanti kalau tidak maju tidak paham. Oke. Yang tidak pahamnya yang mana? Kasih semua ya biar soalnya seperti itu sama. Misalnya ini A S. Bentukan yang ini saja. Ingat pasangannya GS pasangannya dengan G, A pasangannya dengan T. Kalau pada RNA duta, T-nya itu dirubah jadi U. Kalau pada RNA duta dirubah jadi U, yang seharusnya T dirubah jadi U. Seperti ini. Akan seharusnya T, nanti dirubah jadi U. Terus itu S pasangannya apa? Oke.
Satu lagi siapa yang mau? Belakang. Belakang di antara keduanya boleh salah satu. Siapa? Sweet boleh. Ya, salah satu. Terserah. Sampai jam berapa? Hah? Ayo. Salah satu atau salah dua? Dua-duanya. Kalau tidak mau salah satu, dua-duanya. Maju bareng boleh. Silakan. Soalnya masih cukup, Pak. Ya. Hah? Ya, silakan. Tema yang mana dulu? Sini. Nah. Langsung saja. Kamu sini boleh ini. Oke. Terus. Tinggal masang ke. Pasangannya apa? Oke. Nah, aja. Iya, ikuti itu. Oke. Bisa ya? Ada yang belum bisa? Tinggal memasangkan ini loh. Nah. Ya, saya ulangi biar kamu paham ya. Kalau dari DNA sensor ke anti-sensor itu pasangannya ini. Ya. S G tinggal diganti saja, S ganti G, S ganti G, S diganti G atau sebaliknya. T diganti A atau sebaliknya A diganti T. Kecuali pada ditanyakan RNAD. Kalau RNAD atau RNAM itu yang A-nya dirubah jadi U. Ya. Jadi A ini dirubah jadi U. Makanya ini ketemu ini. Ya. A dirubah jadi U ketemu ini. Nah. Kalau sensor dengan anti sensor A-nya tetap berubah dengan T. Nah, tetap kan? A dengan T tetap. Nah, ketika RNAD baru berubah jadi U. Paham ya? Sampai sini paham? Oke. Cukup ya? Nanti hari Jumat kita masuk ke sintesis protein. Ya, kalau sudah nanti bisa masuk juga langsung ke perkawinan silang. Oke, terima kasih. Setelah belajar ini, setelah kita belajar silang-silang ini, apa yang jadi perasaan kalian? Penasaran apa? Pengen nyobain? Oke. Rasanya pengen nyobain. Ada enggak? Yang lain? Tenang, bahagia, sedih, bingung, susah, gelisah. Kok bisa begitu gitu? Rehan apa perasaannya? Udah bulanan? Sini apa? Semangat Pak, tidak sabar lagi untuk masuk ini. Nanti kita berarti yang belum dapat maju nanti minggu depan harus maju. Siap ya? Siap lah. Kelas 12. Ini lah tidak semangat, tidak sabar lagi. Kalau perlu sekarang lah, gitu ya. Aku sekarang. Iya sayangnya cuma 1 jam. Coba 5 jam gitu ya. Coba 5 jam. Kamu yang senang, saya yang senang. Oke ya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Pak Nur. Siang Pak. Alhamdulillah Pak Nur, tadi sudah selesai melaksanakan pembelajaran di kelas Ya. dan saya juga sudah selesai melaksanakan observasi. Hmm. Kita lanjutkan untuk berdiskusi tentang refleksi dan tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah Pak Nur laksanakan. Tujuan diskusi tentang refleksi ini adalah bagaimana supaya Pak Nur itu bisa melakukan refleksi. Refleksi itu kan seperti ibaratnya kita bercermin Ya. tentang diri kita, kekurangan kita dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan, dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran supaya lebih baik lagi. Ya. Bagaimana kita akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita kalau kita sendiri tidak bisa melakukan refleksi, sehingga kita tidak tahu dan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Baik Pak Nur, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Nur setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Bisa diceritakan Pak Nur bagaimana perasaannya? Ya. Jelas perasaan guru ketika mengajar itu Pak pasti senang ketika melihat anak antusias. Itu salah satunya. Karena salah satu tujuan guru mengajar itu adalah ketika melihat anak itu kemudian semangat untuk belajar, ya, mereka antusias, kemudian aktif dalam diskusi, kemudian mereka juga bersemangat untuk terus mencari ilmu gitu kan, gitu. Jadi intinya itu Pak Nur merasa puas dalam Ya, pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira apakah dari pembelajaran yang sudah Pak Nur laksanakan tadi, Pak Nur itu sudah merasa puas atau belum? Secara keseluruhan puas Pak, tapi pasti ada lah namanya belajar itu ada yang perlu dibenahi gitu ya, ada yang mungkin kurang dikit atau seperti apa itu pasti. Tapi secara keseluruhan dari awal sampai akhir ya saya merasa puas. Oh ya, berarti masih ada beberapa hal yang merasa ada yang belum puas Ya, Pak Nur ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira hal-hal yang membuat Pak Nur kurang puas di bagian mana nih Pak Nur? Ya. Jadi kan kalau targetan awal kita kan perilaku Pak ya, perilaku anak, mereka semangat belajar dan seterusnya. Ya. Ternyata pas pembelajaran tadi masih ada anak Pak di belakang itu, anak satu itu dia masih kurang semangat gitu. Ketika saya tanya dekati, kenapa kamu masih lesu, masih ngantuk? Ini Pak katanya, saya kalau malam tuh bangunnya jam 2 katanya. Jadi kalau di kelas tuh masih agak ngantuk. Nah, mungkin itu yang menjadi catatan saya Pak ya untuk anak-anak itu. Untuk bagaimana membangkitkan semangat lagi anak-anak tersebut. Kalau yang lain insya Allah sudah semangat gitu Pak. Sudah semangat ya. Dari sekian penemuan permasalahan yang dihadapi Pak Nur tadi, seperti masih ada siswa yang ngantuk di belakang pada saat pembelajaran, mungkin pengaruh siswa itu mungkin malamnya itu tidurnya terlalu larut malam sehingga dalam proses pembelajaran itu terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri anak tadi. Kira-kira Pak Nur punya strategi pembelajaran seperti apa untuk melaksanakan pembelajaran ke depan dalam upaya untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang dihadapi Pak Nur tadi, sehingga Pak Nur itu merasakan kurang puas dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang jelas kalau untuk mengantisipasi seperti itu Pak, itu kemungkinan saya akan lakukan adalah memperbanyak variasi pembelajaran. Terutama mungkin kalau anak ngantuk, kalau diajak secara kinestetik, diajak gerak tuh dia akan tidak ngantuk. Jadi kalau mungkin sekedar mendengarkan video mungkin kurang bagi dia, tapi harus dibuat, diajak mereka untuk bagaimana bisa belajar itu sambil bergerak. Mungkin dia diskusi, kemudian berkunjung ke kelompok lain dan seterusnya seperti itu Pak. Karena kalau dia cuma diam saja di kelompoknya bisa jadi ngantuk. Gitu. Jadi salah satu strategi yang Pak Nur lakukan itu adalah memperbanyak variasi pembelajaran. Kalau misalnya perbaikan pembelajaran itu bisa tidak Pak Nur untuk
apa menyiasati permasalahan yang kita hadapi pada saat pembelajaran seperti apa yang disampaikan Pak Nur tadi, banyak siswa yang masih ngantuk sehingga semangat belajarnya kurang. Kalau perbaikan metode itu kira-kira bisa enggak menurut Pak Nur selain memperbanyak variasi dalam pembelajaran? Bisa saja. Bisa juga. Bisa. Contohnya kalau perbaikan metode pembelajaran itu seperti apa Pak Nur yang terbayangkan oleh Pak Nur? Ya misalnya kalau misalnya tadi kan saya cuma menampilkan satu video, jadi diperbanyak 2 video atau apa. Yang kedua, ketika kelompok itu Pak, kan tadi kan cuma misalnya presentasinya cuma satu kelompok masing-masing gitu kelompok. Nanti pakai model role play. Jadi anak tuh akan berkunjung ke kelompok yang lain gitu. Jadi setiap kelompok itu akan diwakili kelompok yang lain untuk berkunjung ke kelompok lain untuk melihat masing-masing kelompok itu apa hasilnya gitu. Sehingga ketika mereka moving ya, mereka bergerak, mereka secara kinestetik itu bergerak, itu akan meminimalisir anak untuk tidak bergerak atau ngantuk tadi Pak. Oh ya, oke, Pak. Gitu. Kemudian tindak lanjut seperti apa yang Pak Nur lakukan supaya kualitas pembelajaran Pak Nur itu kedepannya itu bisa meningkat dan lebih baik lagi? Oke. Yang pertama saya melakukan refleksi kepada anak. Refleksi ya? Refleksi kepada anak. Jadi setelah selesai pembelajaran itu, anak itu akan saya ajak refleksi, kira-kira pelajaran kali ini apa yang kurang, kemudian nanti pelajaran untuk besok itu apa yang kamu inginkan. Karena sekarang kan lagi digencarkan nih kebutuhan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi nanti saya akan membuat sebuah kuesioner lagi ketika anak tuh pengennya belajarnya yang seperti apa gitu kan. Nanti bisa muncul kan, ada anak yang mungkin pengennya video saja, ada anak pengennya bergerak, ada anak pengennya sudah saya baca buku saja Pak. Nah itu mungkin yang nanti akan saya lakukan sehingga anak-anak yang berbeda tadi itu bisa terpenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhannya dalam pembelajaran tadi ya. Tadi saya dengar Pak Nur itu punya strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nur pada saat pelaksanaan pembelajaran itu. Saya ingat tadi salah satunya adalah memperbanyak variasi pembelajaran atau memperkaya lah variasi pembelajaran. Nah kira-kira dari mana Pak Nur itu mendapatkan metode-metode pembelajaran dan variasi-variasi pembelajaran serta untuk meningkatkan kompetensi Pak Nur dalam memilih metode pembelajaran dan variasi pembelajaran yang tepat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar itu kira-kira melalui kegiatan seperti apa Pak? Ya banyak sebenarnya Pak. Kita bisa, seorang guru itu kan bisa dari Kombel, komunitas belajar, bisa dari NGMP, atau secara mandiri juga guru bisa mencari referensi pembelajaran itu dari YouTube, dari media sosial, atau dari platform Merdeka Mengajar, itu bisa juga Pak. Gitu. Dari situ banyak yang referensi yang mungkin bisa kita pakai gitu nanti. Oke. Baik Pak Nur, terima kasih. Ya, Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi seperti masalah tindak lanjut pembelajaran yang direncanakan Pak Nur, kemudian perbaikan metode pembelajaran serta memperbanyak variasi pembelajaran, semuanya itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya silakan Pak Nur dapat melanjutkan kegiatan berikutnya. Ya Pak, terima kasih Pak ya.